Baik, materi kuliah web lanjutan ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menginstal komponen ya. Kita memang di sini akan menambah komponen di aplikasi YI kita. Ada banyak komponen ya. Nah, akan nanti kita install ya. Nanti ada 4 komponen yang bisa kita pakai sampai akhir penguliahan, tapi untuk awalan ini kita akan coba install template admin LTE ya di aplikasi kita, sehingga nanti bisa dipakai di bagian backend untuk memanage data-data master data, sehingga bisa lebih rapi lagi untuk tampilan backendnya. Jadi template ini akan kita pakai. Berikutnya nanti ada user management, terus ada role based component dan advanced komponen Kartik yang banyak sekali digunakan nanti ketika implementasi. Oke, ini yang akan kita coba, tapi sebelumnya saya review sedikit bahwa sebagaimana kita ketahui, yaitu cara menginstalnya itu ada 2 bagian, yaitu install dengan menggunakan online langsung, jadi harus terhubung ke internet. Jadi pastikan Anda terhubung ke internet, maka install YI-nya menggunakan paket atau tools Composer ya. Tool Composer ini memang harus diinstal dulu di komputer kita gitu ya. Atau yang kemarin kita coba dalam praktikum, kita menginstal dari archive file ya. Jadi download source advance kemarin kita install, sudah dilakukan ya sampai pertemuan ini, dan sudah jalan aplikasinya sehingga bisa membuat aplikasi seperti ini ya. Sudah menggunakan kode generator dan juga bisa membuat beberapa form master data, contohnya divisi yang kita buat kemarin gitu ya. Nah, namun untuk menginstal plugin atau komponen, kita bisa menambahkan langsung di aplikasi kita nanti lewat Composer gitu ya. Jadi bagi yang menggunakan paket XAMPP harus install dulu Composernya ya. Kalau dipakai di sistem Windows atau di Linux harus install dulu gitu ya. Tapi kalau Bapak atau rekan-rekan semua menggunakan Laragon ya, jadi saya kebetulan menggunakan Laragon, tidak perlu lagi menginstal Composer karena sudah ada software di bagian paket Laragon ini ya. Maka dari awal saya sarankan bisa pakai Laragon gitu ya. Kalau menggunakan SAM, Bapak atau rekan-rekan mahasiswa semua harus menginstal Composer. Jadi download dulu dari getcomposer.org, nanti download, kemudian bisa diinstal di sini yang versi Windows ya. Nanti harus di setting path-nya, pastikan path-nya nanti mengakses PHP sehingga nanti bisa dijalankan gitu ya. Jadi Composer ini apa sih? Composer ini paket manager ya, untuk installer aplikasi PHP ya. Padanannya untuk Composer kalau di Linux ya Ubuntu itu ada apt-get gitu ya untuk menginstal software-software tambahan. Nah, mirip seperti itu. Atau nanti kalau belajar tentang Java atau Android, yaitu ada Gradle untuk mendownload software-software tambahan, atau Maven ya, kalau di Java itu ada software-software tambahan. Kalau di Python ada namanya pip ya, pip install gitu ya. Nah, kalau ini Composer install gitu. Jadi Composer ini buat PHP. Jadi padanannya itu. Jadi dipahami. Jadi Composer ini adalah package manager untuk aplikasi berbasis PHP untuk menambah software atau menambah software-software tambahan di dalam aplikasi yang digunakan. Biasanya ini digunakan di framework PHP ya, contohnya seperti framework Laravel atau yang kita pakai YI2 gitu ya. Nah, sebenarnya yang kita lakukan ketika menginstal PHP kemarin atau YI kemarin, maka sudah ada dalam root directory file composer.json. Di sini sudah ada. Nah, di sini nanti software-softwarenya didaftarkan di sini ya. Atau nanti bisa secara otomatis kita tambahkan. Ya, misalnya kita butuh admin LTE, maka nanti akan diinstal di sini. Gitu ya. Jadi ini buat awalan dulu bahwa nanti kita butuhkan Composer untuk menginstal aplikasi kita. Gitu ya.
Jadi nanti menjalankannya tuh lewat konsol. Jadi masuk dulu ke terminal, tuh kemudian masuk ke direktori aplikasinya. Nah, contohnya saya udah ada di dalam direktori WebI, ya tinggal jalankan Composer aja di sini, Composer bla bla bla, nanti apa nama paketnya Composer. Nah, coba kita lihat dulu min help. Ada ini ya, jadi di sini ada komennya Composer, nanti perintah-perintahnya ada di sini. Jadi pastikan komposernya sudah ada dulu dalam komputer kita untuk menginstal plugin atau komponen-komponen yang kita butuhkan. Ya. Jadi di awal ini saya belum coba demokan cara menginstal dari software admin LTE. Nanti di video berikutnya nanti kita akan coba install komponen YI2 admin LTE ini. Ya. Baik, sementara saya cukupkan dulu. Nanti kita beralih ke video berikutnya untuk bagaimana menginstal template layout admin LTE.